begitu nekat mengatakan namanya jadi berubah di Arab itu Allah. Bahkan Bapak Yahweh melarang tidak boleh sembah ilah bangsa lain masuk nama ilah bangsa Arab. Sungguh terlalu nekat saudara-saudara ya. Jadi gini, karena gini Ustadz Yusupei, kitab saudara itu membahas imannya orang Israel, membahas orang Israel, membahas karya-karya Tuhan Yahweh, tapi melupakan siapa yang berfirman. Tapi memang Tuhan Yahweh sudah menubuatkan Yeremia 23 ayat 27 sampai 36 bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi berhala, dan akan ada yang mengambil firman-firmannya, karya-karyanya, tetapi diputar balik. Diputar balik apa? Ya? Jadi pesan sesembahan orang-orang tersebut padahal itu adalah firman dan perbuatan Tuhan Yahweh. Begini Ustadz, kenapa kita mau membahas orang Israel tapi tidak sesuai dengan apa yang diimani dan apa yang pernah dialami oleh nabi-nabi dari Israel? Contoh seperti ini Ustadz ya. Saya tidak pernah datang ke rumahmu, tidak pernah melihat kamu secara kasat mata, hanya bertemu di media sosial ini, tapi saya menulis tentang Yusupei. Saya bilang Yusupei itu istrinya 10. Nama anak-anaknya saya bilang si Anu. Yusupei dan istrinya 10 anaknya itu dan 10 istrinya itu sembah Yahweh. Betul nggak apa yang kutulis tentang dirimu itu? Ya pasti nggak betul lah. Makanya dari situ nilai berakal. Makanya tolong tunjukkan Ustadz Yusupei ya, satu saja tulisan nabi-nabi dari Israel di dalam kitab tulisan mereka pernah sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Udah, Mika diulang-ulang terus. Loh, harus tunjukkan dong datanya. Iya, jangan asal bernarasi aja. Nanti saya masuk. Ini dari Al-Quran semua, kan Al-Quran itu bukan tulisan nabi-nabi dari Israel. Iya. Tenang aja, nggak ada tulisan itu. Al-Quran itu langsung dari Allah melalui malaikat. Ayo Ustaz lanjut dulu. Jadi begini Mbak Mikana ya, saya sudah bilang di Al-Maidah 48 tolak ukur kebenaran itu adalah Al-Quran. Jadi saya nggak akan memakai kitab lain di luar Al-Quran, hoax semua kitabnya. Itu ya, karena apa? Sudah kutunjukkan di Al-Maidah ayat 48 membawa kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan kitab-kitab Nabi Musa di dalam Al-Quran. Jika ada yang sama, itulah kebenaran. Terus tadi kamu memaksakan Ibrani ke Arab agar sama penyebutannya. Nggak bisa. Lalu kamu mau larikan ke proper name atau generic name. Bukan itu masalahnya. Bukan di situ masalahnya. Bukan nama atau gelar, bukan. Tapi bahasa yang berbeda, paham nggak? Gramatika yang berbeda gitu. Arab dengan Ibrani itu berbeda gramatikanya. Kalaunya Yahweh itu adalah nama Yod Het Vav, maka di situ juga Ismul Jat dalam bahasa Arabnya. Ilah itu hanya sesembahan seperti Elohim. Yahweh itu kalau kamu bahasa Arab kan itu hanya gelar Yuhyi, Yahya dalam bahasa Arabnya. Yang maha hidup. Apakah gitu. Nama Allah? Berarti nama Allah kalau di Ibrani namanya jadi siapa? Bentar dulu. Ini mengenai kata bahasa nih. Bedakan bahasa dengan properti. Makanya saya tanya, kalau orang Israel memanggil nama Tuhannya jadi siapa namanya? Gitu. Allah ini jadi siapa namanya kalau di Israel? Boleh saya jelaskan dikit? Enggak, bentar dulu Bunda. Yusupei, kalau di Israel nama Allah ini berubah jadi apa namanya di sana? Tergantung penyebutannya. Bingung. Loh, bukan tergantung, jawab dengan jawab. Yahya. Oh, jadi Yahya nama Allah di Israel. Yang maha hidup. Gelar doang itu. Loh. Oh, jadi Israel jadi hanya gelar. Siapa namanya? Yahya. Makanya kamu mau bahas gramatika sama aku tapi nggak ngerti. Bukan yang saya tanya. Kalau di Israel Allah itu namanya di Israel namanya berubah jadi apa? Coba, Yahweh di Ibrani itu generik atau proper? Proper name, makanya tadi saya bilang Yahweh kan? Mau di tanah Arab. Nah, jatuhnya dengar dulu. Jatuhnya ke Arab apa? Bentar. Dengar dulu. Ke Arab. Yahweh itu ke Arab hanya gelar Yahya. Dengar dulu, makanya dengar ya. Mesianik Arab, Mesianik Belanda, Mesianik Jerman, Mesianik Amerika, mau seluruh dunia ini tetap memanggil namanya Yod-He-Vah-He yang dilafalkan Yahweh.
bukan jadi Allah. Makanya sekarang saya tanya, Allah kalau dalam Israel, bahasa Ibrani orang Israel, jadi sebut namanya siapa? Allah. Tetap Allah. Yang nama tadi Ismul Zat tadi kan? Wah, nggak nyambung sih Yusuf ini. Kamu yang kagak ngerti rupanya. Karena Makanya gini, aku jelaskan dulu. ya, dengar sekali lagi, Jelaskan dengar, dulu, dengar, kamu yang dengar. kagak ngerti. Coba Bentar, dengarkan bentar, dulu aku sebentar, sampai selesai sebentar, dah. Biar sebentar, kamu sebentar. ngerti gitu. Sabar, Enggak sabar dulu, ngerti sabar dulu. apa kamu? Sikit Bentar lagi, dulu, sikit Mbak. lagi, sikit Ya. lagi. Kalau Jadi gitu, gini, dengarkan Mbak Mika. baik-baik, dengarkan baik-baik. Orang Dalam gramatika Israel, itu ada begini, yang bentar dulu. namanya proper dan general. Ya sebentar dulu Ustaz, maksud saya gini, biar kita dulu ya clearkan Yahweh dan Allah ya. Orang Israel, Arab, Belanda, Jerman, mau siapapun bangsa di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yahweh tetap memanggil nama yang sama, Yahweh. Itulah namanya Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, karena itu proper name. Nah sekarang pertanyaan saya, Allah, Tuhan ilah Arab, ilah bangsa Arab, kalau orang Israel panggil namanya jadi apa? Tetap Allah juga sama. Itu dia. Kalau tetap Allah, makanya silakan tunjukkan ada datanya nabi-nabi dari Israel pernah sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Baik. Lah itu di Quran Gini. tunjukkan sama Ustadz, meminta bukti apa lagi? Gini, Saya minta tulisan Jadi, dari nabi-nabi bentar, Bun. Israel. Al-Quran itu bukan tulisan nabi-nabi dari Israel. Ya, Bentar, Bun, gini. balik lagi. iya makanya dia memaksakan Arab ini seharus seluruh dunia, nggak seperti kata Yahweh kan, seluruh dunia penyebutannya Allah Allah semua, maksud Mbak Mikana kayak gitu. Dia kagak paham dengan yang namanya gramatika dialek. Mbak Mikana ini nggak paham. Contoh nama saya Yusuf, ya di Indonesia dipanggil Yusuf, di Eropa dipanggil Yosef, di Amerika dipanggil Joseph, beda lagi. Orangnya itu aja, pelafalannya beda-beda, bisa juga seperti itu karena apa? Dialek, gitu. Nah, ada juga karena gramatika, karena ilaha tadi ya, ilaha. Nah, itu namanya gramatika. Nah, kalau dialek itu penyebutan yang berbeda, tapi yang dimaksud adalah satu benda yang sama, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Paham? Atau belajar bahasa gitu. Jadi ketika kamu mengatakan bahwa tidak ada tuh di Ibrani atau di Israel menyembah ilah-ilah dari bangsa Arab, betul kagak ada. Kagak ada orang Israel ke Arab, nggak ada. Nggak bakal ada, dan nggak ada juga Nabi Muhammad SAW itu turun ke Israel belajar, nggak ada. Makanya kata Quran di surah Ibrahim pakai bahasa kaumnya masing-masing. Jadi kalau kaumnya menyebut Yahweh di sini, yang di sini menyebut Allah, maka yang dituju adalah Tuhan yang esa, wa ilahukum ilahu wahid. Maha kuasa. Tuhan yang satu, pencipta langit dan bumi. Paham? Nah, terus tadi, mari kita buktikan gitu. Kita buktikan saja apakah yang disembah oleh ilah Arab, kata kamu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah Tuhannya Yakub, Ishak, Ibrahim, dan Musa. Coba kamu buka ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Nih. Bacain nih. Ya. Am kuntum syuhada idza hadara ya'qubal maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqu ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Toh, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang esa. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi penyebutan yang berbeda dari para nabi, tapi Tuhannya itu satu tunggal, yaitu Tuhan yang esa tadi.
Makanya Nabi Musa dalam Ulangan 6 nomor 4 dia berseru, saya mah Israel. Kan kayak gitu. Adonai Ehad. Kan kayak gitu. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga ngomong, Markus 12. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Quran juga berkata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan para nabi itu satu. Meskipun mereka menyebut dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Jangan kau paksakan gitu sama semuanya. Nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Jangan kamu ngotot, oh ini Arab beda nih dengan Israel. Nggak bisa, harus kalau namanya di Israel Yahweh, di Arab harus Yahweh juga. Mimpi. Karena beda bahasa gitu, beda Saya masuk bahasa. tadi dikit tadi, saya masuk dikit. Jadi Iya, Mikana, Bun. secara historis atau teologi, Allah dan Yahweh itu bukan dua identitas yang berbeda, melainkan merujuk Tuhan yang sama. Kenapa begitu? Yahweh dibaca Yahweh adalah nama diri Tuhan dalam bahasa Ibrani, sedangkan Allah adalah dalam bahasa Arab. Tapi arti dari kedua itu menunjukkan seperti Ustadz bilang tadi, Tuhan yang Maha Esa, berakar dari berakar, akar katanya itu dari al-ilah yang digunakan dalam bahasa Arab, bahasa Aram. Jadi bahasa simatik ini bahasa yang similar. Penyebutan disesuaikan sama daerah, seperti Ustadz bilang tadi nama Yusuf jadi Yosef, bukan berarti jadi berbeda. Nah, di bahasa Arab itu namanya Allah, di bahasa Yahudi namanya Yahweh. Kita bisa buktikan lagi ya, di dalam kitab suci kalian juga seperti itu, bahwa Nabi Musa itu sebenarnya menyembah Allah atau Yahweh dengan arti yang sama. Jadi dia ini sebenarnya, tunggu sebentar. Saya masuk lagi. Jadi kesinambungan makna ini saya buka sengaja ini. Jadi kesinambungan makna kata Allah berakar dari rumpun bahasa Semitik yang sangat dekat dengan kata Tuhan dalam bahasa Ibrani dan Aram seperti Eloah atau El, yang menunjuk pencipta yang maha kuasa. Jadi itu sama. Tapi pada saat itu mereka tinggal di daerah itu menyebutnya Yahweh. Paham nggak sampai di sini? Sudah? Oke, biar saya ajarin kalian cara gramatikal yang benar tentang nama Yahweh dan Allah dalam bahasa Ibrani. Ya, ya mute dulu Bunda. Kok ampun. Ini namanya kalian cocomologi, masa sama dengan Tuhan Yahweh ya. Tidak ada cocomologi. Pengertian Yahweh ya, itu ini, Tuhan yang maha kuasa. ya. Tunggu dulu. Pengertian tidak, Yahweh pakai data, pakai data. Pakai data itu bukan saya proper name. menyamakan Allah dan Yahweh ini. Ini kita ngomong secara makna. Jadi ya udah sebentar dulu Bunda, ini biar saya ajarin cara gramatikal yang benar nama Yahweh panjang lagi dan nih, Tat. Allah di dalam bahasa Ibrani ya. Penulisan gramatikal YHWH yang benar dalam bahasa Ibrani adalah Yod He Waw He, di mana transliterasinya dalam Latin adalah YHWH. Pelafalannya, pronounsnya adalah Yahweh. Ada yang pelafalannya Yahwah. Itu adalah berdasarkan lidah, ini namanya dialek. Tapi kalau jadi dialeknya Allah, itu bukan dialek, itu mengubah nama. Karena apa? Tetap merujuk kepada nama yang sama. Tapi kalau Allah sudah beda nama, beda huruf. Di mana gramatikal Allah dalam tulisan Ibrani adalah terdiri dari huruf alif, alif. Bentar, sabar dulu. Ini bahasa sabar dulu, sabar dulu Bunda, jangan panik dulu. Coba kita balik Penulisan gramatikal Allah dalam bahasa Ibrani adalah terdiri dari huruf alif, lamek he. Alif, lamek he. Bukan yod he waw he. Kalau Yahweh itu terdiri dari huruf yod he waw he. Kalau Allah dalam tulisan Ibrani terdiri dari huruf alif, lamek he. Jadi bedakan Bunda, bedakan para pemirsa. Mikana, ya. Rabi teman saya di sini aja Tuhan. mengakui
Mereka Kok mengakui? yang mengakui Tuhannya orang Islam sama dengan mereka. Orang Islam tidak mengakui. Tapi secara gramatikal itu memang sama. Artinya mengacu ke Tuhan yang Maha Kuasa. Tat, ganti subjek dong, Tat. Sabar, Itu belum nggak selesai. keluar, Jangan karena panik karena ini. nggak ngerti bahasa Arab. Kalian yang nggak Dia mengerti, ngerti kalian bahasa paksakan. Tuhan tematik. Yahweh melarang menyebut nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Karena Anda tidak Saya mengerti. tunjukkan dulu dalam buku ini, Allah itu nama sesembahan siapa? Ya, Sesembahan Mbak umat Mikana, manusia. saya mau bertanya sama Anda tadi. sesembahan Iya, penduduk negeri Mekah. Ketika kamu Nama 91, Tuhan negeri Mbak Mekah. Mikana, Mbak Mikana, waktu kamu menyamakan Allah dengan Yahweh itu, Bukan saya nyamain. Yahweh. Kamu yang menyamakan. Pertanyaan, Justru Tuhan Yahweh melarang nggak boleh sembah Allah. Sebentar. Dengarkan pertanyaanku. Ketika kamu menyebutkan Yahweh, lalu kamu di dalam bahasa Arabnya mengutip Allah, itu rujukannya dari mana? Bukan saya. Kamu mengerti nggak sih gini? Kitab saudara itu membahas nabi-nabi dari Israel. Makanya Mengadaptasi firman-firman Yahweh, tapi Kalau melupakan gini, siapa yang Mbak berfirman, Mikana, yaitu Yahweh Elohim gini, semesta alam pencipta langit dan seharusnya bumi. kamu Malah tanya jadi dulu. ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah di Tanya situ. dulu sama aku. Yang berfirman. Apa bahasa Kan itu Arabnya? samanya sudah Yahweh memutarbalikkan itu firman bahasa Yahweh. Arabnya gitu. Kok menyimpulkan? Mana bisa begitu Mikana? Sementara Aduh, kamu gimana sih kalian ini nggak mengerti loh. nggak ngerti Yahweh itu diulang-ulang. bukan Allah, bahasa Arabnya bukan. Gimana sih? Memang betul. Yahweh itu bahasa Arabnya bukan Allah. Memang iya betul. Coba Karena kamu lihat Yahweh ini. itu adalah proper name, sehingga di tanah Arab pun mereka tetap panggil Yahweh. Bukan jadi ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yaitu Allah. Nggak ada Nih, siapa dia? Yahweh, Yohi. Kok Yohi pula nggak bisa namanya diganti jadi Yohi? Bukan ini, Gimana sih? bukan Allah. Tidak setara dia dengan Allah. Kalau kamu mau menyamakan Elohim, nih Elohim. Maka Elohim belajar itu gramatik. generic name, bukan proper name. Itu adalah gelar. Nah, Elohim. Makanya Elohim bisa ini diterjemahkan hanya jadi setara ilah dengan atau elah. Ilah. Nah, betul. Udah kamu. Ah, betul. Yahweh Kalau Yahweh nggak boleh diterjemahkan Ini jadi maha Allah. yang maha Itu hidup, proper name, yang nama maha sang hidup, pencipta. yang maha hidup. Iya, itu proper name. Yahweh itu yang proper maha name. hidup di bahasa Arab, bukan Allah. Itu proper name, Maka, Ustadz. Yahweh itu proper kamu name di mana sehingga dapat Allah Mesianik itu di mana? Arab, Kristen Di Arab mana tetap kamu panggil dapat Yahweh, subjek bukan deh? jadi ilah bangsa Arab. Udah 1 jam Mikana nggak ngerti-ngerti. Loh, kalian yang nggak Ustadz, mengerti, ganti kalian subjek. patahkan Yahweh itu gelar, Gini, itu gini, proper bentar, name, bentar, bukan bentar. gelar. Keluaran Gini. 3:15 itu proper Kamu- name. Yesaya Siapa 42:8 yang itu Yahweh proper ini? name. Saya cari dulu teman. Yahweh ini setara dengan Allah itu di mana? Dapat dari mana? Yang bilang Yahweh setara dengan Allah nggak ada. Justru di sini saya sedang Lalu menyampaikan kenapa isi kamu kitab setarakan suci. dengan Allah. Tidak, ya ampun, kamu mengerti nggak sih Ustadz? Makanya ini nggak nyambung si Ustadz ini. Justru Tuhan Yahweh melarang, tidak boleh ya menyetarakan dirinya, menyamakan dirinya dengan ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Dilarang keras, nggak boleh sembah itu, nggak boleh sembah ilah bangsa Arab. Kalau masih sembah itu binasa. Ulangan Gini, Loh, Mbak di Mikana. mana ayat itu Mbak tulisannya? Mikana, gini. Ulangan 6. Jadi, ayat 14 sampai kalau 15 kamu itu mau, ada. kalau kamu mau tahu Yahweh ini bahasa Arabnya, tanya aku. Apa bahasa Arabnya? Yahweh ini bahasa Arabnya bukan Allah. Lah memang betul bahasa Arabnya tetap Yahweh, bukan Allah. Yahweh kalau Yahweh orang Arab itu- karena lidah Yahweh mereka itu huruf yang dan maha huruf hidup. manggil mereka Yahweh. Yang maha Bukan hidup, yang maha Yahovah. hidup setara dengan bahasa Arab itu Tuhan. Yahya Yohye. Bukan Yoye. Ada. Bukan Yoye dalam bahasa Coba, Arab, coba bukan ganti Yoye, subjek deh, tetap ganti subjek deh, Yahweh. udah. Mikana nggak ngerti tata krama. Nggak, tata krama. Kalian yang nggak mengerti. Tata bahasa. Nggak Jadi mampu. nanti Firman-firman bukan, Yahweh bukan, kalian bukan ambil, gitu, bukan. maka kalian Bukan. lupakan Ini Tuhan bukan Yahweh yang sama berfirman. kamu. Ini Nah, kamu dapat di mana Iya. gitu Nggak loh. ngerti Dapat dia, di nggak mana bisa kalau jelasin, mau ngajar melarikan ke terus. Allah itu di mana? Tat, ganti subjek aja Tat, kita Tat. Ini si Yesus- Ustadz Yusuf ini nggak Yesus tidak ngerti mengenal loh. Kristen. Ayo jawab Mikana. Bentar Yesus dulu tidak Bunda mengenal Mila, apa Kristen. sih ini Bunda ini? Yusuf Habis ini nggak gimana? ngerti sejak kapan Bukan saya Yusuf, samakan bukan Ustadznya Tuhan yang nggak Yahweh ngerti, dengan Mikananya ilah yang bangsa nggak Arab ngerti. penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Nggak ada begitu, Enggak. nggak ada. Justru Ulangan itu Tuhan kapan Yahweh ditulis? melarang Bukan dengan Yesus keras. ditulisnya. Tidak boleh Bible sembah kalian itu ilah cuma karya-karya bangsa-bangsa lain warta termasuk nama aja. ilah bangsa Arab yang bernama Allah, yaitu Ulangan 6 Nggak ayat ada- 14 sampai nggak 15, ada disebut Ulangan di sini 13 bahasa ayat Arab, saya 1 baca sampai ini. 10. Nggak ada. Itu Tapi Nggak ada. capek. dengan nekat
Kalian menyamakan. Kalian yang Loh, yang nyamakan. menyamakan tuh orang Yahudi, bukannya kita. Aduh, teman saya kan ini banyak Makanya ragu-ragu. dari tadi saya minta tunjukkan tulisan nabi-nabi dari Israel. Mereka mengakui dalam tulisannya pernah sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah, atau mereka dalam tulisannya mengatakan, oh kalau Yahweh itu di tanah Arab jadi Allah. Silakan tunjukkan datanya. Kau buka. Standar kebenaran itu kitab suci, Sekarang bukan Musa oknum orang pakai Israel. Taurat. Buka Taurat asli. Punya nggak kamu Taurat asli? Di situ Punya. pasti ada. Kalau nggak punya ya udah. Ini punya ini. Enggak, itu bukan Taurat asli. Ini Taurat, dengar, ini Taurat. dengar. Di sini tidak ada nama ilah bangsa Arab penduduk mereka yang bernama saya. Allah. Dengar kata Rabi. Ini Rabi yang bilang bahwa Torah yang sekarang itu orang Yahudinya pun termasuk orang yang exile. Orang yang exile itu orang yang terbuang. Karena apa? Isinya itu sudah dirubah semua. Tidak ada Baca isinya kitabmu seperti Bunda, itu. Al-Baqarah 106, Makanya kitab sampai siapa yang sekarang ayatnya ini diganti-ganti? Tidak ada perdamaian. Karena mereka bangsa yang terbuang. Kalau dulu benar, di Islam pun ada bahwa Israel itu, Yahudi itu orang yang dimuliakan. Tapi sejak mereka membuang dan merobek beberapa bagian daripada Torahnya sendiri, makanya mereka akhirnya jadi bangsa yang terbuang. Sampai saat ini dan sampai kiamat itu tidak akan pernah ada perdamaian di sana. Itu Rabi yang bilang. Mau saya cuplikan, nanti kapan-kapan saya DM ya, saya cari lagi ya, ini saya ya. Jadi Anda tahu yang menyamakan Tuhan Yahudi sama kita itu mereka, bukannya orang Islam. Orang Islam nggak pernah bilang kalau Yahudi sama ini nih agamanya ininya yang sama. Nah, tapi dalam tata bahasa tadi, karena sama-sama sematik, itu memang benar. Jadi artinya sama-sama maha kuasa, penyebutannya berbeda. Itu aja, bukan berarti Allah kita sama dengan Yahweh. Ustadz udah benar, kamu ngulang-ngulang terus. Bunda ganti Mila, aja tolong subjeknya, Cat. saya luruskan dulu narasimu tadi. Orang Yahudi yang menyamakan. Sekarang gini ya Bunda Mila, standar kebenaran tertinggi dalam iman kami adalah kitab suci firman Tuhan, yaitu Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak merujuk kepada oknum mau siapapun dia. Jangankan cuman Yahudi, sekalipun dia malaikat. Tapi kalau berbeda apa yang disampaikan dari Kejadian sampai Wahyu, kitab suci berkata di Galatia 1 ayat 7 sampai 10, terkutunglah dia. Nah, sekarang tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu yang ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul dari Israel, mereka memperkenalkan nama ilah bangsa Arab bernama Allah, atau mereka mengatakan kalau ya sabar dulu, ini saya ngomong dulu, sabar dulu. Saya ngomong Dari dulu. tadi Saya selesaikan Anda dulu ngomong ngomongannya, baru nggak nanti Bunda kelar-kelar. jawab. Dengar dulu Bunda, Saya makanya. udah tahu maksud Anda. Tunjukkan Dengar dulu. kalau ada nabi-nabi itu. Iya, menyembah silakan tunjukkan Allah. ada nabi-nabi dari sekarang saya dari Kejadian sampai Anda Wahyu di tunjukkan dalam bahwa kitabnya. Bible Anda itu masih asli, bukan karya manusia. Bunda, itu memang dari Iya, Yesus. ini saya ini sudah Nah, tunjukkan jadi jawab Bunda. itu dulu. Kalau- Ini Bunda. Dengar dulu Bunda, dengar dulu. Ya ampun Tuhan. Dengar dulu. Silakan tunjukkan datanya tulisan nabi-nabi dari Israel, ya, utusan-utusan Yahweh dari Israel, dari Kejadian sampai Wahyu, mereka menuliskan kalau Yahweh itu di tanah Arab jadi Allah, atau menyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Oke, Silakan tunjukkan oke, datanya. Oke, saya jawab. Enggak, bukan Allah itu. Langsung Bukan tunjukkan di Allah. kitab Ya, apa? Bukan benar. bukan Tunggu dulu, Tat. Allah. Bentar, Tat. Yahya Itu tadi. dia, Yahya. Bukan Yahya, namanya adalah Yod-He-Waw-He, ya. Yotet Pafe itu bukan Ya, Allah di bahasa mana? Arabnya, bukan. Loh, bahasa Arabnya memang tetap Yahweh, Bukan bukan Allah. Allah. Nah, itu Yahweh dia. itu bukan Allah bahasa Arabnya, tapi Makanya. Yahweh Yahya. Makanya itu Yahya. dia yang mau kita diskusikan di sini. Di dalam kitab saudara, di situ banyak sekali karya-karya perbuatan Yahweh, tapi Nggak ada karya diubah di situ. jadi Yang karya perbuatan itu ilah Bible, bangsa Mikana. Arab. Mikana. Dengar dulu, makanya Kenapa dengar dulu, Bunda. Saya dan Ustadz Yusuf Hey. tidak bisa menunjukkan karena Biblemu itu Yang sudah membelah diubah. laut itu, Karya yang membelah itu laut setelah Teberau itu Yesus adalah meninggal. perbuatan Tuhan Yahweh. Itu. Dan sudah dituliskan oleh Nabi Moses 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu kenapa kitab saudara juga mengadaptasi perbuatan-perbuatan Tuhan Yahweh yang ditulis nabi-nabi dari Israel, tapi diubah jadi ilah bangsa Arab yang melakukan itu. Sementara Tuhan Yahweh berulang kali melarang tidak boleh sembah ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Ulangan 13 ayat 1 sampai Ini, 10. Mbak Mikana. Kalau seluruh ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini berarti Ini. termasuk nama ilah bangsa Arab juga, gak boleh disembah. Jadi kalau untuk masalah penyebutan nama beda itu enggak masalah. Sekarang Aduh. kita cari saja ya. Ini
Bahasa supaya kamu nggak Israel. mengerti maksud saya tidak Bentar, bilang bentar, beda. Kamu nggak ngerti. Tidak Kamu boleh belum mengubah dengarkan nama dulu, Tuhan Sa. Yahweh Dengarkan menjadi dulu. Allah. Gini, kalaunya masalah nama kita tidak ada yang sama ya, tidak perlu kita permasalahkan. Sekarang dari sifatnya Tuhan Israel itu kayak gimana? Nah, itu pula dibahas, bukan nama saja yang berbeda. Tapi kayak gimana Tuhan Israel itu, apakah dia menjelma juga? Kan kayak gitu. Ini kita Itu masih yang perlu membahas ditelisik. karena kalian mengatakan Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Muhammad, yaitu Allah. Ya memang sama. Makanya Kayak Nabi tunjukkan Musa. datanya tulisan Nabi Musa di dalam kitab Taurat, karena kitab Taurat itu tulisan Nabi Musa. Beliau itu menuliskan di dalam kitab Taurat, Baik, kitab Bereshit, Semot, Devarim, Vaikra, Baik. Bamidbar. Beliau itu sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Silakan tunjukkan datanya. Baik. Sekarang ku tanya, Musa bahasa apa? Bahasa Ibrani, tapi kalau nama diri tetap sama. Allah bahasa apa? Yahweh. Bentar, Allah bahasa apa? Itu bukan bahasa, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah itu bahasa Nama Arab. pujaan agama Islam, bukan bahasa, itu nama. Tadi Itu proper kata name. kamu, Itu proper name, kata nama kamu, diri Ustaz, Nabi bukan Musa. bahasa. Tadi kata kamu Nabi Musa pakai bahasa Ibrani. Kamu ngerti nggak Kan Ustaz gitu. Yusuf Pei? Allah itu Terus proper di name Arab- kan? Kenapa kamu bilang itu bahasa? Di Arab Allah itu bahasa apa? Arab. Emangnya Nabi Musa berbahasa Arab gitu? Oke. Hah? Kalau Bahasa apa Allah Nabi itu, Musa? kalau orang Israel yang berbahasa Ibrani, panggil nama Tuhannya siapa? Dia jawab Nah, dulu. bingung kan? Kalau Nabi Musa tadi Allah apa itu jawabannya? bahasa, lalu orang Islam yang berbahasa Ibrani di Israel panggil nama Tuhannya siapa? Iya ya, Yuhyi. Oh, jadi orang Islam yang berbahasa Ibrani panggil nama Tuhannya di Ibrani Yang di maha Israel. hidup. Iya. Jadi Yuhyi. bukan Allah lagi, bukan Allah. Kan sebelum beda. itu Oh, jadi Yahweh. sebelum itu ceritanya zaman dulu, zamannya Nabi Musa, ya, zamannya Nabi Musa. Makanya diselaraskan nama Allah setelah Quran ada, itu panggilannya Allah, Ih, kalian ini mengerti nggak nama sih? Tuhan itu. Karena apa? Heran saya sama Artinya Mikana ini. Itu dia, Kok artinya heran itu pula? sama, maha kuasa. Jadi si Ustadz Yusuf P sudah menyatakan ya, kalau orang Islam yang berbahasa Ibrani katanya mereka panggil nama Tuhannya Yahweh, bukan Itu Allah dulu, lagi guys. Itu dulu, sebelum Islam Iya, ada. iya. Padahal setahu saya Kan Allah kalau itu kamu proper kan name, kamu sehingga mau di setiap mau negara menyetarakan gini, Muslim yang kamu berbahasa mau apapun di menyetarakan dunia ini bahasa tetap panggil nama Ibrani Tuhannya Yahweh dengan Allah. bahasa Arab kan? Sekarang Yusuf P sudah Bentar, gantian mengubah ngomong nama kita. Tuhannya jadi Yahweh. Gini, tadi kata kamu dalam bahasa Ibrani Yahweh kan kayak gitu. Lalu kamu mau mencari Yahweh ini kesetaraan Arabnya apa kan kayak gitu? Apakah Bukan Allah? itu maksud saya Bukan Yusuf P ya Allah, Tuhan. bukan, Kayaknya nggak bukan. nyambung si Yusuf P ini loh. Jadi kesetaraan Yahweh itu dalam bahasa Arab adalah Yahya atau yang maha hidup. Yusuf Bukan P. Allah. Ustadz, Beda. dengar dulu. Jangan kau paksa Yothet Pape itu adalah Allah. Jangan. Iya, justru dari tadi memang betul Tuhan Yahweh bukan Allah, tapi saudara yang nyamain ya Tuhan. Nggak nyambung si Yusuf P ini. Pusing gua diskusi sama Yusuf P ini. Yothet Pape itu Yusuf P hanya sekarang setara sudah dengan blunder. Sekarang Arab Islam, Yahweh itu, Islam yang Yahweh berbahasa itu, Ibrani katanya nama Tuhannya kalau jadi dipanggil Yahweh, bukan ke Allah dalam lagi. bahasa Arab dipanggil Yuhi yang maha hidup. Tat. Itu Bukan sebelum Allah. Al-Quran turun, Tat. Itu sebelum Al-Quran turun, benar. Tapi yang menyamanyamakan itu, dengar Mikana saya. Yang Terus kalau menyamanyamakan orang itu Roma yang berbahasa Yunani panggil nama Tuhannya jadi siapa? Sebentar, Mikana, sebentar. Biar saya ngomong dulu. Kamu dengerin saya sebentar aja. Ya, itu sebelum Al-Quran turun. Kenapa dibilang sama Yahudi sama? Karena memang artinya sama. Artinya itu sama. Assalamualaikum Kanandar. Artinya sama karena itu maha kuasa. Jadi pada saat itu belum ada kata Allah karena Al-Quran belum turun. Dipakailah Yahweh. Nah coba secara gramatikal mungkin Nandar bisa ini Mikana nggak ngerti-ngerti nih bahasanya Pula ini. katanya nggak Karena ngerti-ngerti. sama saya Bentar aja, dulu, Bu. bentar dulu. Biar dijelaskan Sebentar. dulu, biar dijelaskan. Yusuf P, teman-teman sudah menyatakan kalau Enggak, Islam Yusuf menjelaskan yang berbahasa apa-apa. Ibrani di Israel panggil nama Tuhannya jadi Yahweh, bukan Allah lagi. Oke, kalau orang Islam yang berbahasa Yunani di Roma, nama Tuhannya siapa lagi Ustadz? Jadinya siapa? Allah.
Allah. Lah, Setelah kenapa Al-Quran kalau ada di itu Yunani tetap Allah, semua. kalau di Israel sekarang jadi Yahudi, ya Tuhan. Enggak. Kamu jangan nyimpulin. Itu Mikana. Nggak ngerti. Jangan begitu. Nggak ngerti rupanya Mikana ini. Itu kata-kata. Cuma di sebelum Israel ya Al-Quran yang berubah ada. namanya jadi Yahudi ya. Oke. Kalau orang Roma yang berbahasa Latin, Bentar, aku lagi yang masukin orang ke Islam Bluetooth panggil aku. nama Tuhannya siapa? Allah. Kalau sekarang. Tetap Allah. Tapi kenapa di Israel kok jadi beda Yahudi? Ini mau Bukan nyamakan di ke Yahweh Israel, gitu ya? Bukan di Israel. Coba Nandar, benar nggak omongan saya? Sabar, Kata-kata gini, Bu. Yahweh itu diucapkan oleh Nabi Musa dan lain-lain itu karena Al-Quran belum ada. Aduh, Jadi pakai mereka ini bahasa udah nggak pada ngerti daerah lagi. itu masing-masing. Coba Kang Nandar, coba dijelaskan lebih jelas. Baik, Bukalah pikiran kalian, bukalah sabar dulu, akal kalian. Mikana, Dengar boleh dulu, aku Mikana, jelasin dengar. nggak? Gini Bun, teman-teman, jadi kata Yahweh ini di dalam kitab suci Kristen dan Yahudi baru ada baru ada abad 10 400 tahun setelah Nabi Muhammad. Coba Mikana, kamu kan punya kitabnya itu. Ternyata kitab Mikana yang dipegang itu adalah mengutip atau mensadur dari Kodeks Leningrad. Nih saya tunjukkan Kodeks Leningrad. Nih Leningrad Aku Kodeks ya mau teman-teman record ya. dulu. Sabar dulu. Nah Mikana, kan kita sudah sering kali membahas ini teman-teman. Nah ini ya. Contoh kita buka Keluaran 20 atau Shefer Shemot Ferek Esrim Misfar Stayim, Keluaran pasal 20 ayat ke-2. Nih saya tunjukkan. Ya. Mikana dan Pak Pendeta Yoel atau Pak Yoel itu kan pernah diskusi dengan saya mengenai ini. Nah, teman-teman, kalau kita baca ini Keluaran 20 ayat ke-2, ini kalau dalam bahasa Ibrani, Anochi Yudhefafe Eloheha Asher Hosyatiha Me'aretz Mishrayim Maibet Abad. Leningrad. Nah, Kodeks Leningrad itu baru ada abad 10. Nah, begini ceritanya teman-teman ya. Ada yang lebih tua daripada Kodeks Leningrad, yaitu Rabi Sadia Gaon. Rabi Sadia Gaon itu hidup 200 tahun sebelum ada perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Nah, saya tunjukkan datanya ya. Saya tunjukkan, saya nyalain laptop dulu. Nah, Rabi Sadia Gaon sebelum Yahudi punya kitab berbahasa Ibrani pada abad 10, yang dibaca oleh Rabi Sadia Gaon adalah perjanjian lama atau Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim di dalam bahasa Septuaginta yaitu Yunani. Nah, ternyata nih teman-teman, saya buka dulu ya datanya ya. Di dalam Shefer Shemot Ferek Esrim Misfar Stayim di Sefaria. Sefaria ini data resmi dari keyahudian ya. Jadi bukan data abal-abal, data dari Yahudi. Sabar, mana sih laptop saya? Sabar ya Mikana ya. Nah, sudah nyala laptop Nah, saya. nanti kamu selesai bicara, izinkan saya bicara ya. Iya, sabar dulu. Saya luruskan Saya- semua narasimu. Sabar dulu, sabar dulu. Nandar ini kan ahli bahasa, jadi Iya, sabar dulu, sabar dulu. gitu. Separia. Makanya gini, kita pakai data ya. Kita pakai data. Jadi kamu sambil tunjukkan kitab yang kamu punya, yang biasanya kamu pamerkan itu dari kodeks mana? Itu pasti kodeks Leningrad. Kita buka Sefaria. Sefaria 20 ayat ke-2. Sefaria Exodus 20. Ntar ya, Exodus 20. Sabar. Exodus 20 atau Shefer Shemot Ferek Esrimis Parstayim. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Yahweh itu baru ada abad 10. Nah, Bang makanya Nandar. Sorry Ya. sebentar Bang Nandar. Iya, iya. Ente moderator kan? Iya, Kalau saya moderator. sholat, saya tinggal bentar ya. Iya, siap. Moderator. Nah, teman-teman. Jadi naskah yang saya perlihatkan kepada teman-teman dan Bunda ini nggak bisa saya gedein lah ya. Oh iya, saya bukan host ya. Nah, ini datanya. Nah, ini bahasa Ibraninya ya. Anochi Yudhefafe Eloheha Asher Hosyatiha Me'aret Misrayi Mibet Abadim. Ketika kita klik ya, kita lihat nih di dalam targumnya. Targum sebentar bukan targum, komentari
Ayat kedua, sorry, tadi ayat ke-1. Dalam Targum. Nah ini, nah teman-teman, aduh, saya nggak bisa gedein ini ya, nggak bisa di zoom ya. Baik, berarti saya harus lepaskan soundcardnya. Nah, ternyata ya kata Allah itu memang adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa Yahudi. Ya, annallahu rabbuka allazi akhrajtuka min baladi misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu, allazi akhrajtuka, yang telah mengeluarkan kamu min dari balad, negeri Misra, Mesir, min dari bait, rumah al-ubudiyah, dari rumah perbudakan. Sedangkan kata Yahweh yang diagungkan oleh Mikana itu baru ada abad 10. Jadi ceritanya begini, Bun ya. Nah, saya ceritakan secara singkat, Mikana tolong dengarkan baik-baik. Jadi Yahweh itu adalah nama dewa perang atau nama dewa bulan yang disembah oleh Raja Nebukadnezar, yang mana teman-teman ya, orang Yahudi pernah dibuang ke Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum 600 tahun sebelum Yesus lahir, itu orang Yahudi pernah dibuang ke Babel. Ketika dibuang ke Babel, Raja Nebukadnezar nyembah dewa Panten Kanaan, yaitu namanya Yahweh. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah menyembah Yahweh. Ketika masuk dan dibuang ke Babilonia, mereka dipaksa untuk mengganti kitab Torah mereka yang tadinya adalah Allah, diganti dengan Yahweh. Nah, 100 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi namanya Ezra. Kalau dalam bahasa Yahudi Ibrani Ezra, kalau di dalam Islam namanya Ujer. Nah, Ujer alaihissalam tugasnya adalah membaharui kitab Torah yang tadinya Yahweh jadi Allah. Ketika Yahweh jadi Allah, orang Yahudi Udah, memang, sekarang ya. boleh saya Sabar dulu, belum selesai. Kapan lama kali? Jangan kelojotan. Nih, saya jelaskan, karena kalau tidak saya jelaskan secara selesai, nanti Terlalu lama tidak kamu paham. ini gimana Sabar sih dulu. sementang rum kalian menguasai. Sabar Aku luruskan dulu dong Sabar tentang dulu, nama sabar. Yahweh, apakah Nanti baru ada di setelah- abad sabar dulu. ke-10? Aduh, sabar dulu Mikana. Makasih Bun. Belum selesai Mikana. Kamu kayak di room sendiri aja kayak nggak pernah ini kayak gini. Lama sabar, karena saya butuh penjelasan. Saya jelaskan maksudnya. Karena kalau tidak saya jelaskan secara total komprehensif, nanti kamu nggak paham. Nah, teman-teman, ya, ketika Ezra sudah memperbaharui kitab Torah yang tadinya Yahweh menjadi Allah, orang Yahudi memang kebacut. Orang Yahudi kemudian menerjemahkan kitabnya Ezra ke dalam Septuaginta, yang tadinya kemudian Allah diganti lagi jadi Theos. Makanya bunyinya beda nih. Ya, ini adalah naskah Septuaginta, yaitu LXXX. Nggak ada kata Yahweh, nggak ada kata Allah, diganti sama mereka jadi Theos. Ego aimi kurios hoteos, sau hostis ese gagon se exges aiguf toy as haiko dolayas. Nah, inilah yang dipahami, inilah yang ditafsirkan oleh Rabbi Sadia Gaon, bahwa sebetulnya ini bukan Theos, tapi Allah. Jadi yang ditafsirkan oleh Rabbi Sadia Gaon bukan naskah berbahasa Ibrani, tetapi naskah di dalam bahasa Yunani. Namanya adalah Kodeks Leningrad, itu baru ada abad 10. Tetapi yang dijelaskan oleh Rabbi Sadia Gaon, naskah bahasa Yunani 300 tahun sebelum Yesus lahir. Makanya Rabbi Sadia Gaon sendiri mengatakan bahwa Tuhan Musa itu namanya Allah, bukan Yahweh. Annallahu, ya, alep nun, alep lamet he, bukan Yudhefafe. Jadi Yudhefafe itu nama berhala, nama dewa Kanaan. Nah, makanya Mikana, nih perhatikan ya teman-teman ya. Makanya para pengikut Nabi Ujer atau Ezra itu berdiaspora ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Orang-orang Yahudi di Madinah ada 3 kabilah besar. Ada kabilah Kunaiko, Kuraidoh, dan Nadir. Tidak pernah mereka mendiskreditkan Tuhan Nabi Muhammad. Nggak ada orang Yahudi Bani Kuraidoh mengatakan, Muhammad,
Tuhanmu kok Allah? Leh, Tuhan kami Yahweh. Kenapa, Bun? Karena di zaman Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi nyembahnya Allah. Tidak pernah ada naskah orang Yahudi nyembah Yahweh. Karena Yahweh itu baru ada abad 10. Kalau tidak percaya, saya tantang Mikana, tunjukkan kodeks tertua perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Tunjukkan kodeksnya, silakan. Terima kasih ya. Sekarang saya sudah berikan kesempatan. Jadi teman-teman, apa yang dikatakan Sinandar itu tidak benar. Bahwa nama Yod-Heh-Waw-He itu muncul di abad ke-10. Itu tidak benar teman-teman. Karena apa? Memang betul yang saya pegang ini adalah ya kitab Torah yang diterjemahkan dari atau yang disalin dari Kodeks Masoretik Leningrad, yaitu abad atau tahun 1008. Tapi ingat, di mana kita punya naskah kuno yang sangat tua, yaitu naskah Laut Mati yang ditemukan di Gua Qumran. Jangan langsung buka dulu. Sudah mulai panas, ya kan? Di mana? Ya, sabar. Ini dari tadi gimana sudah panjang lebar. Dari dalam Laut Mati, maksudnya. Sabar Mikana. dulu Bunda, please Bunda, tolong ya. Oke, Dulu. saya cuma nanya, Ya. benar dari Laut Mati. Naskah gulungan Laut Mati di mana tersimpan di Museum Israel, di mana ya awal pembuatan ini, aduh tolong dia diam dulu semua, jangan Iya, panas. iya, iya. Aduh Tuhan tolong ampunilah mereka. Dimulai ya, awal pembuatan dimulai sekitar 250 sebelum Masehi berdasarkan analisis tulisan tangan kuno yaitu paleografi. Nah, setelah dianalisis dianalisis tulisan tangan kuno yaitu paleografi, di mana naskah Laut Mati itu ditulis 250 sebelum Masehi sampai 68 Masehi. Dan di naskah kuno itu teman-teman yang ditulis 250 sebelum Masehi perjanjian lama, di situ sangat banyak ditemukan nama Yod-Heh-Waw-He dalam tulisan Ibrani kuno. Ini dia. Ini adalah kitab Mazmur. Ini kitab Mazmur. Sebentar ya. Ini adalah kitab Mazmur teman-teman perjanjian lama. Ini adalah naskah Laut Mati, naskah gulungan Laut Mati yang disimpan di Museum Israel, di mana yang ada ditandain ini sudah ditandain huruf-huruf ini. Diedit tuh di tip X itu. Di tip X. Mohon Kata Allahnya tolong di tip X itu. tolong jangan di ini dulu ya, jangan ini dulu ya. Di sini adalah huruf Paleo Ibrani Yod-Heh-Waw-He sudah ditandain ya. Dan juga teman-teman, ini ditulis 250 sebelum Masehi. Nah, naskah Laut Mati itu makna dan intinya sama dengan Kodeks Leningrad Masoretik. Jadi sangatlah terbantahkan narasi kosong dari Nandar bahwa nama Yod-Heh-Waw-He itu muncul di abad ke-10. Ternyata sudah ditemukan, sabar dulu, jangan kalian ini panik buka-buka mikrofon. Ternyata teman-teman di naskah Laut Mati, gulungan Laut Mati itu, di mana itu ditulis 250 sebelum Masehi dan menulis di dalam huruf Ibrani kuno. Di situ sangat banyak nama Yod-Heh-Waw-He dan isi naskah Laut kuno dengan kitab Masoretik itu sama teman-teman ya. Nah, sedangkan nama Allah itu muncul di abad keempat. Dan di buku ini Allah itu adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah. Ini saya baca dulu ya. Ntar, sabar Nandar. Oke, sementara Mekana nyari, tolong yang 10.000 saya digenapin dong. Hampir 100 nih, kalau udah 100 algoritma saya bisa sampai ke luar negeri. Iya. Oke, teman-teman semua tolong ya. Terima kasih. Lanjut deh. Jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah. Ini ya, halaman 258. Ya, bukunya buku Agama-agama Manusia, penulisnya Huston Smith dan kata pengantar Johan Effendi. Nah, di sini dalam buku ini bahwa Allah itu adalah nama dewa penduduk negeri Mekah. Nah, sedangkan di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu yang dimana
yang ditulis nabi-nabi dari Israel tidak pernah menjelaskan Yod-Heh-Waw-He yang dilafalkan pronounsnya adalah Yahweh, bukan nama dewa perang. Tetapi Yod-Heh-Waw-He yang disembah nabi-nabi dari Israel adalah Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Yesaya 44 ayat 6, Keluaran 3 ayat 14, dan lain sebagainya. Jadi terbantahkan teman-teman ya, bahwa nama Yod-Heh-Waw-He sudah tertulis Enggak di dong, naskah enggak Laut Mati terbantahkan. 250 sebelum Masehi. Nah, sedangkan Oke, saya mau Rabia tanya, Sagaun boleh? itu, Saya mau tanya. sabar dulu Saya mau Bunda. tanya. Rabia Sagaun bener itu, nih, karena nih kalau ngomong sabar dulu. Jangan panas dulu Bunda. Ini dari tadi mukanya sudah merah terus panas, loh. Dari tadi enggak. merah. Karena mau ini enggak, ini karena ruangannya lampunya merah, bukan sayanya yang merah. Memang kulitnya begini memang, Kak. Kan orang luar, bukan orang Indo kan. Udah nih, boleh saya potong sedikit. Saya mau tanya yang gulungan tadi. Gulungan tadi katanya dari Laut Mati. Siapa yang mengambil dari Laut Mati itu? Siapa? Ini Bukan dari cerita Laut Mati, Yahudi ini ditemukan pasti. di Gua Qumran. Ditemukan di Gua Qumran, di mana itu terdapat naskah gulungan Laut Mati yang setelah dianalisis berdasarkan paleografi, itu adalah naskah kuno ditulis 250 sebelum Masehi. Dan Yang disimpan di saya Museum tahu Israel. itu gulungan Laut Mati itu cerita Yahudi. Oh, kemana nih aslinya? Oh, udah di Laut Oh, Mati. ada Karena museumnya memang di nggak ada Israel. orang Silakan pergi yang- ke saya, ada di sana naskah-naskah kuno disimpan. Jangan hanya cerita-cerita Bunda Mila, jangan Nggak ada. sembarangan Bun. bicara. Saya Ah, mau Baik, udahlah. ke sana, sabar selalu nggak Mikana, ada. Harus sabar gua Mikana. bicara Saya kayak gini. tunjukkan, Laut Mati. saya tunjukkan kepada Nah. Mikana kalau Yahweh itu adalah nama dewa bangsa Kanaan. Mau? Terserah kamu, itu Mau adalah saya tunjukkan referensi, itu adalah pemikiran manusia, tapi dalam kitab Dari suci Ibu dari Rita Kejadian Wahyu sampai Wahyu. juga kalau Yahweh itu adalah nama dewa berhala. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan dulu Mikana ya. Wow, karena Rita Wahyu memang dong. penyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah, jadi wajar kalau beliau berkata seperti itu. Iya, saya tunjukkan dulu Dek Mikana. Aduh, saya nggak bisa gedein layar saya nih. Bisa tuh. Bisa ya. Ayo Iwan Pila sambil promosi ya, Kang Nandar. Tapi ya. Mikana jangan tersinggung ya. Ini Baru kita baca 1000. data nih. Nandar Mungkin Bunda udah dulu, bilang, apapun Bunda bilang kata mau promosi, silakan, Bun. manusia terhadap Tuhan Yahweh, mau dikatakan apapun saya tidak peduli. Jangankan cuma manusia, Ya, kalau sabar dulu, malaikat Mikana, yang gantian berbeda dong. dari apa yang Pengetahuan disampaikan dulu, dari Kejadian sampai dikasih Wahyu, kami aja. terkutunglah Udah, dia, gantian apalagi Nandar cuma yang Rita ngomong. Wahyu. Gimana kamu ini? Kami aja Udah, mendengarkan biar kalau Mikana ngomong. Gantian Teman-teman, Bang Nandar saya masuk sebentar. Iwan Pila Silakan. yang 10.000, tolong saya di follow ya, biar nanti tembus 100.000, karena memang tujuan kita ini kan sampai luar negeri, bukan Indonesia aja. Kalau nggak nyampe nih susah nih, nggak kelihatan di luar. Ini baru beberapa nih yang lumayan dari Afrika sama dari Brazil. Kemarin ada beberapa yang ikutan saya, kalau saya live begini mereka follow gitu. Jadi tolong di tangan kalian inilah bagaimana dakwah ini bisa berkembang, bisa ke mancanegara. Insya Allah saya bisa membawa Islam ini sampai kemana-mana. Bukan Islam dalam arti, Islam kan memang udah di mana-mana, tapi dalam versi Indonesia. Jadi kita nanti bisa translate dalam bahasa Inggris, terutama untuk di YouTube. Kang Nandar kan YouTube-nya besar. Nanti pelan-pelan kita translate ke bahasa Inggris, Kang Nandar. Oke, jadi saya mohon Iwan Pila yang 10.000 ini. Ini 2.000 aja lagi. Oh enggak, Deng. Mungkin 2 kali lagi naik kali. Lanjut, Kang Nandar, saya mute nih. Mikana, Rabi Yahudi sendiri mengatakan kalau Tuhan yang disembah Musa adalah Allah. Kemudian tadi kan Mikana menampilkan sebuah buku, itulah buku yang dipakai oleh Mikana, itu tidak mengutip kitab Laut Mati. Ya, gulungan Laut Mati, tetapi kitab yang Mikana sodorkan kepada kami itu adalah menyadur daripada Kodeks Leningrad yang baru ada abad 10. Sedangkan yang Mikana tampilkan itu adalah manuskrip yang sudah dirobah, ada tip X-nya itu. Dicoret terus ganti itu. Itu aslinya adalah Allah, dicoret diganti itu. Makanya nih Mikana, teman-teman, Yahweh itu adalah nama dewa nih, saya tunjukkan. Yahweh itu adalah nama dewa, teman-teman ya. Yang pertama kita buka dari Wikipedia terlebih dahulu, nanti kita buka dari Ibu Rita Wahyu ya. Kalau Yahweh itu adalah nama dewa. Nah, nih, Yahweh itu adalah nama dewa tuh. Ada roda di situ. Ada burung merpati itu. Makanya simbolnya adalah Roh Kudus kan. Itu dari dewa Yahweh. Nah, Mikana, Yahweh adalah
dewa Semit kuno di Levan kuno bagian tenggara yang menjadi dewa nasional kerajaan zaman besi di Israel, Samaria, dan Yehuda. Ya, meskipun tidak ada konsensus atau kesepakatan yang jelas mengenai asal usul geografis dewa tersebut, jelas kalau Yahweh itu adalah nama dewa, bukan nama Tuhan. Nih, ini dari Wikipedia, teman-teman. Kita beralih ke kepada Ibu Rita Wahyu yang merupakan kalangan akademisi dari kalangan Kristen. Ya, beliau adalah ahli Ibrani. Ternyata Yahweh adalah nama dewa, nama berhala. Yahweh nama berhala menurut Ibu Rita Wahyu. Yahweh adalah nama berhala. Sebentar ya, berhala Ibu Rita Wahyu Sarapan Pagi Biblika. Oke. Nih, Mikana. Jadi nama Yahweh, Mikana, itu nama dewa, nama berhala nih. Ya teman-teman ya. Nih, mana nih? Jadi Allah itu lebih dulu ada daripada Yahweh nih. Pemakaian nama Yud-He-Vav-He sebagai nama berhala. Tuh, Mikana. Makanya coba kamu baca secara inten pemakaian nama Yahweh sebagai nama berhala. Makanya teman-teman kaum muslimin wal muslimat, nanti silakan Anda baca sendiri karena panjang artikelnya. Nih saya mau kasih tahu satu hal atau konklusi ya. Konklusinya gini. Nah, teman-teman coba tanya ustadz atau Mikana tanya kiai. Teman-teman, tidak ada satu Bani Yahudi pun di zaman Rasulullah yang mendiskreditkan nama Tuhannya Islam itu nggak ada orang Yahudi bilang, Muhammad, Tuhanmu kok Allah? Tuhan kami Yahweh. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhannya Musa? Tuhan kami loh Yahweh. Nggak ada, teman-teman. Karena orang-orang Yahudi. Kang Nandar, malah sekarang ini yang saya temuin Yahudi-Yahudi yang rabai, yang ortodok ya, mereka itu selalu mengomentarin bahwa Islam itu Tuhan Yahudi itu sama dengan Tuhan Islam. Itu berkali-kali ketemu di New York seperti itu. Kan saya berkerudung itu. Mestinya next time kalau saya ketemu yang begitu, saya videoin, kirim ke Mikana biar Mikana tahu bahwa mereka yang justru mengakui bahwa Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya mereka. Seperti itu, lanjut. Terima kasih Bun, luar biasa. Ya memang orang Yahudi mengakui. Bahkan teman-teman coba tanya ya Mikana, kalau saya dikira bohong, teman-teman yang di pondok pesantren, teman-teman yang kuliah di luar negeri, di Madinah, di Kairo, coba tanya, ada enggak satu hadis Rasulullah atau di luar Islam bahwa ada orang Yahudi mengingkari kenabian Muhammad dengan mengatakan, Muhammad, Tuhanmu kok Allah, Tuhan kami loh, Yud-He-Vav-He, Hashem Adonai Elohim. Nggak pernah ada, teman-teman. Karena sekali lagi, Yahweh itu baru ada, diakui atau tidak, disadari atau tidak, itu kami tidak memaksa. Yud-He-Vav-He diakui secara hukum, dan memang dipercayai oleh orang Yahudi dan orang Kristen, itu baru ada kodeks Leningrad. Teman-teman bisa cari di Meta AI, di Gemini ya. Ini saya coba carikan teman-teman. Nih, Mikana, kalau kita lihat di dalam fakta yang ada, kita cari aja nih. Kodeks tertua Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Kodeks Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani yang masih lengkap adalah Kodeks Leningrad. Itu tanggalnya berapa? Tahunnya 108 sampai 100 Masehi. Ini adalah kodeks tertua loh. Nah, ada yang lebih tua daripada ini, yaitu apa namanya? Aleppo Codex. Apa perbedaan Aleppo Codex dengan Leningrad Codex? Kalau Aleppo Codex hurufnya gundul, cuma dia belum lengkap. Yang dipakai oleh Mikana, yang dipakai oleh Pak Yoel itu dari Kodeks Leningrad. Sedangkan data Laut Mati tidak diakui secara konsensus. Kenapa? Karena sadarnya tidak jelas. Yang kedua, sudah ada distorsi, makanya di tip-ek tuh. Kita nggak tahu yang di tip-ek itu apa tuh. Kok bisa di tip-ek tulisan putih? Karena Mikana, satu hal nih, sekali lagi dari saya. Teman-teman,
naskah tertua perjanjian lama itu bukan bahasa Ibrani. Kalau nggak percaya, tanya Dola atau apapun silahkan. Naskah perjanjian lama yang paling tua adalah Septuaginta LXXX, 300 tahun sebelum Yesus sudah ada. Itu bahasa Yunani dan enggak ada kata Yahweh. Di situ katanya apa? Theos. Yang lebih tua daripada Leningrad Codex adalah penjelasan dari Rabbi Sadia Gaon. Apa penjelasan Rabbi Sadia Gaon? Mikana. Ini tadi sudah saya tunjukkan. Ternyata Rabbi Sadia Gaon sendiri tidak pernah menghina kata Allah. Dia menjelaskan bahwa Tuhan yang disembah Musa sebagaimana implementasi dari Keluaran 20 ayat kedua atau Sefer Shemot Perek Esrimis Perstayim Anallahu, ya. Ini disebut apa kalau dalam bahasa Arabnya? Alif lam lam ha. Kalau dalam bahasa Ibraninya alef lamet lamet he. Anallahu, sesungguhnya Allah, Rabbuka allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al ubudiyah. Coba teman-teman cari di Google ya kalau nggak percaya. Rasag ini adalah singkatan Rabbi Sadia Gaon. Rabbi Sadia Gaon hidup di zaman siapa? Hidup di tahun berapa? 800 Masehi, yaitu 200 tahun setelah Nabi Muhammad dia baru ada. Itu nyembahnya apa? Allah. Sedangkan Yahweh baru ada abad 10. Coba Mikana, coba buka kitabnya Mikana itu. Naskah apa di situ Mikana? Itu Leningrad Codex kan? Mikana. Sudah, sekarang boleh saya bicara? Ya, silakan. Jadi gini Nandar, I don't care apa kata orang terhadap kitab suci ini, Kejadian 11 Wahyu, bahkan dari Rita Wahyu, karena penulis kitab suci bukan Rita Wahyu, bahkan beliau saja masih menyembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah, ya, masih panggil-panggil nama itu. Kalau saya mohon maaf, saya sudah tidak mau gunakan itu, bahkan dilarang keras oleh Tuhan Yahweh, tidak boleh memanggil, memuja nama itu. Tapi kalau dalam diskusi ini, ya bolehlah panggil nama itu untuk menjelaskan. Tapi kalau dalam doa-doa, dalam lagu pujian, haram mengucapkan itu, mohon maaf dengan segala hormat. Karena apa? Tuhan Yahweh melarang, ya. Nah, tadi kan saya tunjukkan nih di naskah Laut Mati yang ditulis 250 sebelum Masehi. Saya tunjukkan di kitab Mazmur, itu kan artinya ditandai untuk memperjelas. Tapi saya tunjukkan yang belum ditandai, ya, ini dia. Sehingga nama Yahweh itu tidak muncul di abad ke-10, ya. Tapi di dalam huruf Paleo Ibrani di kitab Mazmur, ini kitab Mazmur teman-teman. Ini kan ditandai gini supaya lebih paham gitu ya. Di sini huruf Paleo Ibrani Yod He Waw He, ini kitab apa? Kitab Mazmur. Kitab lagi itu Mikana. Lihat, kamu nggak lihat itu coretan. Tolong di apa dulu? Tolong di mute dulu. Tolong semua pengen dulu. tahu aja, pengen tahu kan nggak jelas. Sebentar dulu Bunda. Gitu. Bukan. Bunda, ini ditandai saja, ditandai kalau ini adalah nama Yod He Waw He. Tulisannya tuh diganti kayaknya, bukan? Bukan diganti, ini cuma ditandai. Sabar dulu Bunda. Di mute dulu ya. Ya makanya kalian kan bisa searching juga sih di Google, kan tinggal cari aja ada gambar naskah Laut Mati yang ada nama Yod He Waw He ini ya. Yod He Waw He ini kitab Amsal teman-teman, dan ini kitab Mazmur. Ini ada namanya huruf Paleo Ibrani Yod He Waw He yang dibaca atau pelafalannya Yahweh ya. Jadi ada teman-teman, jangan malas cari. Ini buktinya naskah Laut Mati 250 sebelum Masehi, ini kitab Amsal, ini kitab Mazmur, ini kitab Amsal yang ditulis Raja Salomo, ini kitab Mazmur yang ditulis Raja Daud ya. Di mana di situ sudah ada nama Yod He Waw He berulang kali ditulis saudara-saudaraku. Dan kalau kita cocokkan isi kitab Masoretik Leningrad itu sama isinya dengan naskah Laut Mati teman-teman. Makanya kitab suci kita ini dimanapun terjemahannya, dalam versi apapun, makna dan intinya selalu sama. Jadi tidak ada di situ ya yang menjadi menyembah ilah bangsa Arab. Tidak ada satupun di naskah Laut Mati di situ nama ilah orang Israel, nama sesembahan Israel itu adalah ALLAH, yaitu Allah. Tapi kalau kita baca di dalam kitab Taurat, kitab Torah yang ditulis Nabi Mose, berulang kali Tuhan Yahweh melarang tidak boleh mengikuti nama ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Ulangan
6 ayat 14 sampai 15. Karena apa? Mazmur 96 ayat 5. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab semua nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini adalah berhala, tetapi hanya Yod-He-Waw-He Yahweh lah yang menciptakan Samaim. Itulah kenapa saya tidak mau lagi menyembah nama ilah bangsa Arab hasil terjemahan LAI, karena dilarang. LAI itu mengganti nama Tuhan Yahweh menjadi nama ilah bangsa Arab. Tuhannya si Nandar, Tuhannya si Bunda Mila, Tuhannya si Yusuf Pei. Makanya tadi saya bilang sama Yusuf Pei sama Pak Alesius, ya kan, Pak Alesius, ya kan, ngapain kamu itu rebutan Allah lagi sama si Yusuf? Itu tinggalkanlah saya seperti Sinandar ini dulu, rebutan Allah sama Sinandar. Tapi ketika Tuhan Yahweh membuka mata rohani saya, membuka mata batin saya, wow, ternyata berulang kali Tuhan Yahweh melarang tidak boleh menyembah nama ilah bangsa-bangsa lain, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Ya, tepuk tangannya mana guys? Tepuk tangan guys. Sekarang saya. Tapi saya mau istirahat dulu, Nandar. Giliran saya istirahat. Saya mau istirahat dulu. Dan satu lagi, mohon maaf, saya kontak dulu mengenai Yahudi. Nama Allah itu muncul di abad keempat, dan hidup saya, iman saya tidak merujuk kepada orang Yahudi. Rabia Sagon itu menggenapi nubuatan Tuhan Yahweh di Yeremia 23 ayat 27. Bahwa akan ada yang merancang melupakan namaku demi berhala. Nah, ngapain si Rabia Sagon menyamakan Tuhan Yahweh dengan nama ilah bangsa-bangsa lain, yang dimana di Mazmur 96 ayat 5, bahwa nama ilah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Kenapa? Hanya Yod-He-Waw-He Yahweh lah sang pencipta. Ya, terima kasih. Ya. Saya turun dulu ya. Soalnya saya mau ini. Ya Kita sudah, mempersiapkan nggak usah makanan. dipaksa, Bun, nggak apa-apa, Bun. Ya, Ya udah, kamu makan dulu, Ya, nanti live lagi. terima kasih ya. Nanti saya jelaskan di sini Mudah-mudahan jangan teman-teman ya. merah mukanya ya. Mohon maaf ya, ini diskusi. Ini gue Jangan framing, Mika. Jangan biasa framing lagi gitu, perawatan, framing. biasalah gitu. perempuan kan. Ya udah, Jadi ya, lagi terima perawatan kasih ya semua, ini. terima kasih, salam toleransi. Kalau ada kata dan salah Terima mohon kasih udah dimaafkan. datang, udah naik Ya, ke terima atas. kasih Ya, ya. diskusinya. Tapi Kang Nandar, terlepas dari itu, kan tadi sebenarnya udah dijelaskan. Benar nggak kata si Rabi yang ada di sini bahwa Iya. Mereka itu menyamakan Tuhannya mereka sama kita, ya Iya kan? betul. Emang Tuhannya, makanya Bun gini Bun ya. Kan sudah saya bilang, secara historis, nggak usah ke zamannya Musa. Orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah nggak pernah ada yang mengkritisi atau mendiskreditkan Nabi Muhammad tentang nama Tuhan. Memang Tuhan yang disembah oleh Malah orang menunggu Yahudi itu Allah. kedatangannya Nabi Muhammad tuh mereka tunggu ya. Iya, Sampai jadi gini akhirnya ceritanya mereka Bun ya. Boleh saya kisahkan deny. dari awal nih Bun ya. Boleh, Jadi saya kalau rekam dulu Mikana, aja. Lanjut. ya kalau Mikana sambil mengatakan, oh iya, dulu ada kitab namanya Laut Mati, gulungan Yahweh, gulungan Laut Mati, tulisannya Yahweh. Emang bener orang Yahudi pernah terjatuh di dalam dosa ketika mereka dibuang ke Babilonia, dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk mengganti Allah dengan Yahweh. Yang tadinya Allah ketika bangsa Israel dijajah oleh Babilonia, dibuang ke Babel, itu dipaksa, lu mau hidup atau mau mati? Mau hidup, ganti Tuhanmu, Yahweh, ditulislah Yahweh. Karena Allah murka dengan perbuatan mereka, Allah utus yang namanya Uzer. Uzer itu hidup 500 atau 600 tahun sebelum Nabi Isa. Tugasnya dia adalah memperbaharui kitab Torah. Saking pintarnya, sebetulnya bukan karena beliau pintar, tapi karena wahyu Allah. Dia membaharui kitab Torah yang tadinya Yahweh jadi Allah. Makanya para pengikut Nabi Uzer ketika mengetahui bahwa Uzer sudah memperbaharui Torah dan menubuatkan seorang nabi yang akan lahir di Arab, mereka berbondong-bondong berdiaspora ke Arab. Dari suku Yehuda, dari suku Lewi, dari suku berbagai macam suku Yahudi ya. 12 suku. Tergabunglah dalam 3 kabilah besar. Bani Quraidah, Bani Kunaiko, Bani Nadir. Inilah pengikut Nabi Uzer. Makanya tidak nyembah Yahweh, tapi nyembahnya Allah. Begitu. Nah, tegar tengkuknya Yahudi ketika nama Tuhan sudah diperbaharui menjadi Allah, Bun. Orang Yahudi menerjemahkan kitabnya Ezra
ke dalam bahasa Yunani yang ejranya dibuang ke tong sampah, dibakar. Akhirnya orang Yahudi kembali ke dalam kesesatan yang nyata, berpacu ke dalam kitab yang berbahasa Yunani namanya Septuagint. 300 tahun sebelum Yesus pakai Septuaginta. Ya, begitu. Nah, 1000 tahun setelah Yesus barulah dimunculkan kembali yang berbahasa Ibrani dan tetap mengutip kata Yahweh. Dari mana yang berbahasa Ibrani? Dari terjemahan bahasa Yunani itu, Kodeks Leningrad itu. Nah, orang-orang yang berpegang teguh kepada Nabi Ezra tidak nyembah Yahweh, tapi nyembah Allah. Jadi Tuhan Musa dengan Tuhan Nabi Muhammad sama, yaitu Allah, bukan Yahweh. Yahweh itu nama berhala, nama dewa pagan, nama dewa bulan, nama dewa perang. Begitu sejarahnya. Makanya seorang rabi yang hidup 200 tahun sebelum Kodeks Leningrad, yang hidup 200 tahun sebelum ada kodeks berbahasa Ibrani, itu nyembah Allah. Ini buktinya. Ini data ini tidak seperti data Mikana yang tidak diakui oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Kalau ini, teman-teman sebentar ya. Kalau ini, data ini diakui loh. Diakui di dalam seluruh orang Yahudi bahwa Rabi Sadia Gaon adalah rabi yang otoritatif. Dia menyembah siapa? Alef, lamet, lamet, he. Anallahu, sesungguhnya Allah, Robuka, Tuhan kamu, Allazi, Ohrostuka, yang telah mengeluarkan kamu, min dari balad negeri Misro, Mesir, min dari bait rumah al-ubudiyah, dari rumah penghambaan atau dari rumah perbudakan. Jadi kata Yahweh diakui atau tidak, itu baru ada abad 10. Di abad ke-6 di era Nabi Muhammad diutus kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak kenal Yahweh karena berpegang Berarti teguh data kepada Mikana bohong dong. Data Mikana bohong dong. Nggak kedengeran, suaranya ke-mute. kalau masalah orang Yahudi itu memang pernah orang Yahudi terjatuh dalam dosa menyembah Yahweh. Nih, makanya Bun, ini ada data nih, saya tunjukkan ya. Jadi memang orang Apa Yahudi kamu pernah dulu terjatuh ini, Kang Nandar. Kamu yang di dulu bawah nih, di mute siapa dulu nih? tuh tolong di mute dulu Di mute dulu ya. Mbak Nana, dalam siapa teks-teks siapa nih? Oke. Dalam teks-teks Alkitab tertua, Yahweh memiliki atribut yang biasa dikaitkan dengan dewa-dewa cuaca dan dewa perang nih. Menyuburkan tanah Israel dan memimpin pasukan surgawi melawan musuh-musuh bangsa Israel. Kemudian teman-teman ya, ketika Yahweisme akhirnya berkembang menjadi Yudaism dan Samaria dan beralih dari politisme ke monoteisme. Jadi Yahweh itu memang adalah apa? Adalah nama dewa, yaitu agama Semit kuno dia, bangsa Kanaan. Nah, dulu Musa itu memanggil kata Allah dengan sebutan El. Ya, teman-teman ya. Makanya ada nama-nama Tuhan di dalam bangsa Yahudi itu pakai El. Contoh, El Shaddai. Itu artinya adalah El itu singkatan daripada Allah. El Shaddai, Allah yang maha perkasa. El Shalom, Allah yang maha damai sejahtera. El Malek, Allah yang maha raja. Kalau dalam bahasa Arabnya, ya Allah, ya Rahman, ya Malik. Ya Malik kalau dalam bahasa Ibrani adalah Al-Melek. Ya Shalom kalau dalam bahasa Ibrani El Shalom. Ya, Al-Aziz kalau dalam bahasa Ibrani El Shaddai. Begitu. Ya, El Rafa. Jadi nama Tuhan yang disembah oleh Musa itu adalah Allah. Makanya Al-Qur'an ketika menjelaskan pertemuan Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, itu bukan Yahweh. Quran surat Toha ayat 20, innani anallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Pak Budni, beribadah itu hanya kepadaku, wa aqimis salata li zikri. Makanya
Tidak pernah Musa nyembah Yahweh. Yahweh itu baru ada abad ke-7 setelah orang Yahudi dibuang ke Babilonia, disuruh tulis Yahweh begitu. Makanya tuh di tip X itu. Ya, makanya di tip X tuh sama si Mika. Gitu Bon ya? Iya, Paham itu. ya? Nggak mau ngaku tapi ya tadi ya. Coba kita ini dulu, siapa nih? Ekstrim, kamu Muslim apa Kristen? Buka mute-nya dong. Ekstrim, udah hilang. Nana, ini Muslim apa Kristen? Nana, Baik kayaknya. kalau nggak nyaut dibuang sama Ustadz. Ya udah. Jadi apa namanya itu? Makanya teman-teman, banyak kalau kita melihat sejarah ini. Tapi yang dia bawa tadi laut mati itu gimana tuh? Setahu saya Iya, ada laut mati sejarah itu yang nggak ada laut masalah mati, kalau laut emang mati. tipu daya Israel, ha? Enggak, kalau laut mati Serius? memang dulu enggak Bun, kalau masalah laut mati memang kan saya jelaskan tadi bahwa orang Israel pernah terjatuh di dalam dosa ketika mereka mengganti nama Tuhan dengan sebutan Yahweh. Sebetulnya secara Yahweh ini secara kaidah itu adalah ini Bun. Kalau dalam Islam itu kata sifat itu sores akar kata dari Yahweh teman-teman ya, atau masdar daripada kata Yahweh itu adalah ada. Kalau dalam Islam itu Asmaul Husna atau apa itu sebutannya? Iya. Sifat yang